Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Khalis. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan implementasi codingan tentang jenis-jenis binary tree. Nah, jadi yang pertama di sini sama seperti di English, kita membuat sebuah struct node terlebih dahulu, di mana struct node ini bersifat rekursif dan nantinya akan memanggil dirinya sendiri. Dan juga di dalam struct node ini kita membuat dua pointer, ada pointer left dan juga pointer right, di mana kedua pointer ini memiliki nilai datanya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang bertipe data struct node, di mana fungsi ini bakal kita pakai untuk membuat node yang baru, di mana pada fungsi ini akan di-return nilai ke dalam variabel yang juga bertipe data struct node. Nah, seperti pada int main ini, pointer root dan juga pointer create new node ini sama-sama bertipe data struct node. Nah, jadi pada saat kita mengisi nilai ke dalam kita mengisi argumen ke dalam function ini, maka argumen atau nilai ini akan ditampung oleh variabel root. Hal ini terjadi karena variabel pointer root dan juga create new node ini sama-sama bertipe data struct node. Nah, jadi pada fungsi ini, ketika kita memasukkan nilai ke dalam fungsi create new node ini, maka otomatis di sini akan dialokasikan memori sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh node tersebut. Dan juga pada saat di sini kita menentukan nilai rootnya, otomatis akan terbentuk dua cabang, yaitu cabang kiri dan cabang kanan, di mana di sini cabang kiri dan kanan ini akan bernilai 0. Lalu akan di-return node-nya. Nah, jadi di sini kita akan mengecek full binary tree. Yang pertama, di sini kita buat terlebih dahulu sebuah fungsi boolean, di mana dalam fungsi boolean ini kita isi dengan pointer root yang bertipe data structure. Kemudian kita cek bila rootnya 0, maka akan kita return true. Dan selanjutnya kita mengecek juga kedua cabang dari root tersebut. Apakah 0? Jika 0, maka akan kita return true. Selanjutnya di sini yang paling penting, jika root kanan dan root kirinya true, maka kita akan return bahwasanya jenis tree ini merupakan jenis dari binary tree, jenis dari full binary tree. Jika tidak, maka kita return false. Nah, yang kedua di sini kita akan mengecek apakah sebuah binary itu perfect binary tree. Yang pertama di sini kita akan mengkalkulasikan kedalaman dari sebuah node. Yang pertama kita buat dulu sebuah fungsi yang bernama fungsi depth. Kemudian dalam fungsi ini kita isi dengan parameter pointer node dengan tipe structure node. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu d-nya sama dengan 0. Kemudian di sini kita cek. Ketika node-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan menginkremen d-nya. Dan node-nya sama dengan node left. Artinya di sini bila node-nya tidak sama dengan 0, maka node yang akan terisi adalah node yang bagian kirinya terlebih dahulu. Dan kemudian di return nilai d. Kemudian di return d-nya. Kemudian di sini juga kita akan mengecek apakah binary tree ini perfect dengan cara membuat sebuah fungsi yang bernama fungsi boolean yang bernama is perfect. Kemudian dalam fungsi boolean ini kita isi dengan parameter pointer root, d dan juga level. Kemudian di sini juga kita akan mengecek bila rootnya sama dengan 0, maka kita akan return nilai true. Kemudian di sini juga kita cek children-nya, bila root sebelah kanan dan sebelah kirinya 0, maka kita return d sama dengan level ditambah 1. Dan jika root kirinya sama dengan 0 dan juga root kanannya sama dengan 0, maka kita akan return false. Kemudian di sini yang paling penting, jika true maka kita akan return is perfect. Akan memanggil fungsi is perfect ini, kemudian kita isi dengan parameter yang telah kita panggil, yang telah kita buat di sini. Maksudnya kita isi dengan argumen yang telah kita buat di sini untuk kiri dan juga untuk kanan. Kemudian kita write function-nya dengan cara kita membuat sebuah fungsi yang bernama isPerfect, kemudian kita isi dengan parameternya, dan di sini kita inisialisasikan d sebagai div-nya, dan kita isi dengan root, kemudian kita return bahwasanya jenis binary ini perfect. Kemudian untuk complete binary tree, yang pertama di sini kita jumlahkan terlebih dahulu
jumlah node-nya. Di sini kita membuat fungsi yang bernama count num nodes yang kita isi dengan parameter pointer root. Kemudian di sini kita cek bila root-nya sama dengan 0 maka akan return true, maka akan kita return dengan 0. Dan juga bila root ini sama dengan 0 maka kita akan return 1 ditambah count root sebelah kanan dan begitu juga dengan root sebelah kiri. Kemudian di sini juga kita akan mengecek apakah tree ini complete binary tree dengan cara kita membuat fungsi boolean yang bernama check complete. Kemudian kita isi dengan parameternya seperti root dan juga index dan juga number nodes. Kemudian di sini kita cek bila root-nya sama dengan 0 maka kita akan return true. Dan jika indeksnya lebih besar ataupun sama dengan number node maka kita return false. Jika true maka kita return check complete, root sebelah kirinya root sebelah kiri, kemudian kita isi dengan parameternya atau rumus dari binary ini, kemudian kita isi dengan number node-nya. Begitu juga dengan root yang sebelah kanan. Kemudian untuk balance binary tree, yang pertama kita cek terlebih dahulu ketinggian balance-nya dengan cara membuat sebuah fungsi boolean yang bernama check height balance. Kemudian kita isi dengan parameternya. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu left height-nya sama dengan 0 dan juga right height-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan L dan juga R ini kita buat sama dengan 0. Kemudian kita cek di sini bila root-nya sama dengan 0 maka kita buat pointer head ini sama dengan 0. Kemudian kita return 1 atau sukses. Kemudian untuk ini kita panggil sebuah fungsi yang telah kita buat tadi seperti fungsi yang telah kita buat tadi yaitu fungsi check head balance. Kemudian kita isi dengan parameter root left dan juga root dan juga left head. Begitu juga dengan R ini, untuk R ini berarti sebelah kanan, yang sebelah kanannya. Pointer head, di mana pointer head ini akan terdapat sebuah ternary, di mana jika left head-nya lebih besar daripada right head, maka akan di-return left head. Jika tidak, maka akan di-return right head ditambah 1. Kemudian di sini juga akan dicek bila left head dikurang 1 lebih besar daripada 2, ini kan sudah melebihi dari max-nya 1, maka akan di-return false. Begitu juga dengan right head dan juga left head ini bila lebih besar atau sama dengan 2 akan juga di-return false. Jika tidak maka akan di-return nilai L dan juga nilai R ini. Oh ya, untuk nilai L dan nilai R ini digunakan hanya untuk menyimpan nilai return-nya saja. Setelah itu, di sini kita membuat fungsi main sesuai dengan yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya di sini terdapat root dengan separate structure node yang kita buat 0, kemudian kita buat sebuah root-nya, di mana root di sini kita isi dengan nilai 1. Kemudian untuk root left-nya kita isi dengan nilai 2, dan root right-nya kita isi dengan nilai 3, kemudian left-nya dengan nilai 4, hingga seterusnya. Dan juga di sini kita akan mengecek jika full binary tree, maka kita akan mencetak the tree is a full binary tree. Jika tidak, maka akan kita cetak the tree is not a full binary tree. Begitu juga dengan perfect. Jika perfect, maka akan kita cetak perfect. Jika tidak, akan kita cetak tidak perfect. Nah, di sini juga akan dihitung jumlah node-nya berdasarkan fungsi yang telah kita buat tadi di atas. Di sini juga kita akan mengecek dengan cara memanggil sebuah fungsi yang telah kita buat tadi, yaitu fungsi check complete. Kemudian kita isi dengan parameternya. Jika iya, maka di sini kita akan memprint maksudnya is binary ini adalah complete binary tree. Jika tidak, kita akan print binary ini bukan complete binary tree. Kemudian untuk balance, kita inisialisasikan juga untuk ketinggian dari root-nya. Jika ketinggiannya memenuhi syarat, maka kita akan memprint is balance. Jika tidak, maka is not balance. Berdasarkan nilai yang telah kita isi ini, maka akan tercetak seperti demikian. Bahwasanya node yang telah kita isi ini yang pertama bukan full binary tree, adalah full binary tree, tapi bukan perfect binary tree, bukan complete binary tree, dan juga bukan balance binary tree. Jadi untuk
Penjelasan video kali ini hanya sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.